Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di My Story Zone. Seperti biasa, setiap episode kami akan selalu ada kisah-kisah yang baru dan kisah-kisah yang seru. Apalagi malam hari ini saya ditemani oleh Pak Lek Demo. Seperti yang diketahui, Pak Lek Demo ini mempunyai banyak kisah yang sering dibagikan untuk sobat pemburu kisah. Assalamualaikum Pak Lek Demo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Lek hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, baik ya. Dan tentunya Pak Lek ini sudah siap dengan kisah yang akan dibagikan. Iya. Ya, kisah ini dialami sendiri oleh Pak Lek. Ya, ini pengalaman saya sendiri dan masih baru ya di tahun ini. Oh, tahun 2024 Tahun ini. 2024 ini ya. Oke Pak Lek, untuk mempersingkat waktu silahkan dikisahkan untuk sobat pemburu kita. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita tentang kisah-kisah yang saya alami, mari kita berdoa dulu sama-sama. Mudah-mudahan cerita yang saya bawakan ini tidak mengganggu dan tidak mengusik tetangga kita dalam tanda kutip ya. Karena ini menyangkut mereka, jadi saya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Untuk menghindari hal tersebut, mari kita doa sama-sama. Kita mohon pada Tuhan, mudah-mudahan diberikan kelancaran tanpa halangan apa-apa. Ya, berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo, silakan Pak Lek dikisahkan. Jadi cerita ini pengalaman saya pribadi. Ini masih baru saja terjadi ya di tahun 2024 ini. Pada waktu itu saya kebetulan diajak teman mancing. Ya, memang waktu itu saya waktu longgar, nggak ada kegiatan. Terus saya itu nanya ke teman, gimana nggak ada spot mancing dah, pingin mancing karena lama nggak mancing. Oh ada ya, di mana di sana. Terus apa? Buruannya apa? Di situ adanya ikan apa? Ya banyak, ada ikan gabus, ada apa itu lele ya, namanya ini sungai ya, di sungai. Oh ya enggak apa-apa, kayak ke sana. Nah, saya dengan tempat ini tidak pernah tahu sama sekali sebelumnya. Jadi baru pertama kali ini saya diajak ke situ. Memang ini bukan lokasi di daerah saya ya. Ini kebetulan di daerah teman saya ini yang ngajak. Jadi dia itu bilang kalau di situ tuh banyak ikan. Nah, kebetulan sama-sama hobi mancing ya. Jadi pas dia itu tahu di mana tempat-tempat yang banyak ikannya itu tahu. Nah, saya di daerah saya sendiri sudah saya cobai semua kan, ini ikannya sudah nggak seberapa ada ya, mungkin karena sering dicari orang dengan jaring dengan apa, jadi ikan di tempat saya itu sudah berkurang, dipancing itu sudah nggak ada respon istilahnya, nggak apa diumpani, dikasih umpan apa itu nggak mau sudah. Makanya saya sampai nanya ke temen gimana, di mana ada spot pancing yang bagus. Nah, kebetulan di daerahnya dia ada dan ikannya itu masih banyak. Ya nggak apa-apa, ayo ke sana. Begitu saya diajak ke tempat itu, pertama kali nyampe di lokasi, saya itu kaget. Lokasinya kok seperti ini.
serem memang lokasinya. Tapi kalau dibilang di situ banyak ikan, ya benar. Kalau ngelihat lokasi ini masih sungai alam, jadi bukan sungai irigasi, masih sungai alam. Jadi sungai itu di tengah, di sebelah kanan kirinya ini tebing, terus pohon itu besar-besar sampai nutup gini. Jadi seolah-olah saya itu masuk dalam gua. Bawahnya ini sungai alam. Kalau dilihat di dunia spiritual itu cocok buat meditasi. Tempatnya itu tenang, nggak ada suara apa-apa, jauh dari pemukiman, dan lokasinya itu kayak di gua. Akhirnya kok seperti ini teman. Tapi saya ngomong dalam hati. Teman saya ini juga nggak cerita kalau di tempat itu ada gini atau tempat ini angker, enggak. Dan yang ada di pikiran saya ya hanya fokus cari spot ikan. Gimana tempatnya, model apa, itu sudah nggak kepikir. Yang saya pikir itu ikannya banyak gitu aja. Kalau ngelihat spot ya lokasi ya bagus, memang cocok, ini pasti banyak ikannya. Tapi kalau ngelihat lebih dicermati lagi ya memang ada aura-aura mistisnya ya. Tapi itu nggak saya hiraukan, jalan saja berdua ya. Jalan, setelah pas di yang dituju, lokasi yang dituju, jadi sepanjang sungai itu gini semua, ini tebing, pohonnya itu gini semua, jadi kayak lorong panjang gitu. Saya jalan, saya lihat, malah waktu itu saya takutnya itu ada ular, karena pohonnya gede-gede terus nyambung antara sisi kanan sisi kiri, ini nyambung gini, nggak ada ular. Saya nengok ke atas, ngelihat ke pohon-pohon itu, khawatir ada ular. Pikiran yang lain-lain saya nggak ada, yang saya takutin ada ular besar gitu. Setelah nyampe di lokasi yang dituju, di situ ada istilahnya sungai yang tenang, jadi airnya itu tenang, agak lebar. Kalau biasa orang Jawa, orang kampung bilang itu kedung ya, kedung. Jadi agak lebar terus dalam, jadi airnya itu arusnya itu nggak kenceng, tenang. Nah di sini tempatnya ikannya banyak gitu kata teman saya. Ya wes, kita mulai aja. Nah di situ nggak ada tanda-tanda ini angker atau apa dari keadaan di air itu kayak gini. Pokoknya fokus mancing. Waktu itu cuma dapat ikan lele 1 sama ikan ikan nila. Ikan nila itu dapat 3 tapi kecil-kecil. Nah katanya teman saya, di sini tuh ikannya banyak, gede-gede, ada ikan gabus, ada ini. Tapi yang waktu mancing itu cuma dapat itu nila sama lele. Sampai setengah hari saya di situ itu enggak dapat apa-apa, ya cuma dapat ikan itu. Akhirnya saya pulang. Pulang nggak ada mungkin nggak cocok umpane. Lain kali kita coba lagi. Pulang. 2 hari dari yang waktu saya ke situ, saya coba datang sendiri. Tapi saya nggak bawa pancing, saya bawa senapan pasir ya, bawa pasir. Jadi tanpa teman saya, karena saya sudah tahu lokasi, saya datang sendiri. Kebetulan waktu itu saya ajak teman saya ini ada acara, jadi ayo besok kita ke tempat yang kemarin mancing lagi ya. Tapi saya kepingin pingin maser, saya nggak pingin mancing. Kemarin mancing nggak dapat ikan. Jadi bawa ini ya Pak ya, senapan yang bawa sudah senapan yang modifikasi untuk nembak ikan. Untuk nembak ikan ya. Jadi pelurunya beda ya Pak ya? Lain, pelurunya lain sama senapan angin yang biasanya. Pelurunya itu panjang, nyambung sama benang ya, benang pancing ya Pak ya.
Iya, yang jadi digulung ya. Jadi pelurunya itu kurang lebih 20 cm, terus dikasih benang pancing ada gulungannya. Jadi nanti seandainya ikan itu kena, kita nggak turun ke air, kita tinggal gulung aja. Selama benang ini nggak putus ya ikannya kena, nggak bisa ketangkep. Nah, akhirnya saya ngajak teman saya kebetulan ada acara. Nah, saya ini akhirnya berangkat sendiri karena saya sudah penasaran ya, terlanjur katanya banyak ikan tapi dipancing kok cuma dapat segitu. Saya tak bawa pasir aja, barangkali nanti ikannya bisa di pasar atau muncul ke permukaan atau gimana ya. Ini malam ini Pak? Siang. Oh siang? Siang. Jadi saya putuskan berangkat sendiri tanpa ada teman satupun. Begitu saya masuk ya agak ngeri sih sebenarnya ya. Walaupun siang hari ya? Iya, walaupun siang hari. Gelap tapi di situ? Gelapnya itu karena cahaya matahari itu nggak bisa masuk ke ketutup pohon-pohon. Iya. Daun rindang, pokoknya pohonnya itu rindang sampai kayak gua. Makanya di situ ya nggak gelap, cuma walaupun siang terus matahari terik tapi seolah-olah berawan. Ya. Seolah-olah mau turun hujan karena ketutup pohon-pohon ini. Ngeri sebenarnya kalau masuk situ, ngeri. Akhirnya saya nyampe di lokasi. Nah, saya di situ itu kok ngerasa hawa nggak enak. Mungkin karena saya sendiri atau gimana ya, kok lain sama yang kemarin ya hawanya. Tapi itu enggak saya pikir. Sebentar, sekilas saja saya punya pikiran enggak enak, tapi saya hilangkan, fokus cari ikan. Enggak taunya tiba-tiba muncul ikan gabus. Ikan gabus itu kalau ukurannya normal itu sudah enggak seperti itu. Jadi di atas ukuran normal. Besarnya, panjangnya itu sudah, kalau nggak salah itu kalau dibandingkan itu seukuran guling segini bulatnya itu, panjangnya itu kurang lebih 1,5 meter. Ikan ini kok besar sekali. Tapi saya nggak punya pikiran ini ikan sungguhan, apa ini ikan gaib atau gimana. Saya nggak punya pikiran itu. Pokoknya saya ngelihat ikan besar. Ikan ini kok besar. Saya coba, saya bidik, terus saya tembak. Yakin saya ikan itu kena, karena dengan ukurannya yang segede itu ya kan lain kan. Sasaran kecil sama sasaran yang gede kan lain. Lebih mudah yang gede kan ya. Yakin kena ya ikan itu, karena jaraknya saya nggak jauh dari posisi saya duduk sama munculnya ikan itu nggak jauh, kurang lebih ya sekitar 5 meter sampai 7 meter. Cuma posisi saya di atas, jadi ikan ini biar nggak tahu saya kalau nunggu di situ, saya itu ada di atas, jadi dia itu bisa naik ke permukaan ini. Begitu dia sebelum naik ke permukaan itu kurang setengah meter itu sudah saya luncurkan tembakan ini. Yakin kena, tapi kenapa kok nggak ada goyangan air, nggak ada ikan ini kelihatan lari. Saya gulung, yakin wah kena berarti. Saya gulung, nggak ada apa-apa. Tapi saya lihat pelurunya saya tadi bengkok. Peluru ini kok bengkok, padahal kalau sungainya itu dalam. Seandainya tanpa ada ikan saya tembakkan ke dalam, itu peluru saya itu nggak mungkin nyampe ke dasar. Tapi ini bengkok, kok bisa? Kena apa peluru ini kok bengkok? Karena yakin ikan ini kena, jadi saya tembak ini kena. Tapi seandainya ini ikan, itu nggak mungkin peluru saya bengkok, karena ikan kan
berapa sih kerasnya ikan ya, kalau dibandingkan dengan peluru senapan saya ya jelas tembus, jelas. Makanya di situ kok peluru saya bengkok, saya heran. Akhirnya saya gulung, saya ganti peluru ganti baru, saya tunggu lagi, nggak saya tembak, muncul lagi bentar lagi, nggak selang waktu lama muncul. Saya biarin, nggak saya tembak, saya biarin sampai benar-benar muncul di permukaan. Begitu ada di permukaan, saya coba lagi, saya tembak. Begitu ikan itu, peluru itu kena, ikan itu kena, tapi cuma gini dok. Peluru saya itu nggak nembus. Akhirnya saya gulung lagi. Kok nggak bisa ya. Setelah 2 kali itu muncul, lama tak tunggu nggak muncul. Akhirnya saya muncul pikiran yang aneh-aneh. Jangan-jangan ini bukan ikan. Apa benar ikan ditembak senapan kayak gini nggak tembus? Saya mikir macam-macam, sudah gini-gini. Dah, nggak usah dipikir. Tak tungguin lagi. Ada orang jalan. Nyebrang sungai itu dari sisi kiri saya jalan nyebrang sungai, terus duduk di seberang sungai sana, hadap-hadapan sama saya, tapi cuma diam aja ngelihat saya. Orangnya tuh pakai celana hitam, pakai baju hitam seperti pakaian orang Madura gitu ya, pakai seperti pakaian orang silat ya, pakai hitam-hitam, terus ininya pakai capingnya Pak Tani ya, pakai topinya Pak Tani itu yang model gini itu, duduk di depan saya. Tak liatin, cuma diem, ya nggak nyapa ke saya itu, yang nggak istilahnya itu bicara apa enggak, cuma ngeliatin saya biarin. Akhirnya pergi lagi itu. Saya kebetulan saya ngerokok ya, rokok saya ini jatuh. Saya ambil rokok jatuh gini, orang ini pergi, jalan itu masih beberapa langkah. Nah itu setelah saya ngambil rokok kan nggak ngelihat dia kan ya. Ngambil rokok gini tak lihat sudah nggak ada. Padahal sungai ini gini loh ya. Seandainya orang ini naik nggak mungkin. Pasti dia itu jalan lurus nyusuri alur sungai. Seandainya dia itu pergi ninggalkan saya, itu pasti dia nyusuri alur sungai, dan sungai ini lurus. Saya tengok gini pasti kelihatan. Kenapa kok begitu saya ngambil rokok gini terus saya ngelihat orangnya sudah nggak ada. Kemana orang tadi? Saya sampai nyari, tak lihatin di pohon-pohon itu, kok mungkin orang ini manjat atau gimana, nggak ada. Ini orang apa bukan? Sudah mulai nggak enak pikiran, mulai dari ikan tadi terus ngelihat orang ini. Dah, setelah itu nggak pindah, saya tetap di situ. Tiba-tiba nggak lama dari orang ini pergi, air yang tadinya tenang itu tiba-tiba ada ombak, gerak, air ini gerak, seolah-olah ada pergerakan ikan atau ada orang yang lagi nyebrang turun ke air. Airnya kok gerak. Tak tungguin. Ternyata saya tuh ngelihat besarnya sama seperti ikan tadi, gede segini, tapi panjang nggak tahu apa, cuma kelihatan badannya. Jadi ekor sama kepala ini nggak kelihatan. Itu jalan di bawah air, jalan gini. Ini apa ini? Hitam. Ini ikan tadi, apa ular? Sudah pikiran saya sudah aneh-aneh sudah. Akhirnya tak biarin aja, nggak tak tembak, tak biarin, tak lihat. Nggak ketemu. Ini arahnya kemana? Tiba-tiba nggak ada. Kemana? Kok nggak ada? Tak biarin, tak tunggu lagi.
lewat lagi. Jadi setelah dia nggak ada, air ini tenang. Nggak lama muncul lagi dari arah yang sama. Ya sama, nggak kelihatan kepalanya, nggak kelihatan ekori. Apa karena saking besarnya atau karena terlalu dalam posisinya sehingga saya ini nggak lihat. Tapi badannya itu jelas kelihatan. Hampir mau saya tembak. Di situ saya dikejutkan dengan ada sesuatu yang jatuh ke air dari pohon itu. Jadi saya mungkin ini ikan tadi, coba tak tembak. Saya baru gini, di sisi sana itu ada yang jatuh. Nggak tahu apa itu yang jatuh. Jatuhnya pas ke air. Jadi air itu langsung bur gini, ombak itu. Apa ini? Saya lihat nggak ada apa-apa. Apa yang jatuh? Saya lihat ke atas di pohon, barangkali ada, nggak ada apa-apa. Lah pohon ini nggak ada buah, bukan pohon yang berbuah. Jadi nggak mungkin kalau di situ itu buahnya pohon itu jatuh atau orang ngelempar batu, nggak mungkin karena jauh dari pemukiman tempatnya itu. Akhirnya dah mulai tadi saya kok diganggu seperti ini. Akhirnya saya itu pulang. Wis aku tak pindah, tak pulang wis, berarti di sini mungkin nggak apa istilahnya merasa dia itu terganggu atau gimana, sehingga saya ini mulai tadi kok diganggu dengan hal-hal yang kayak gini. Akhirnya saya pulang itu pikiran saya sudah macam-macam. Nah begitu saya pulang mau keluar dari sungai ini, mau masuk ke jalan tempat saya naruh sepeda, itu saya ketemu orang tadi, orang yang tadi duduk diam di depan saya itu. Dah inilah orang yang tadi, kok tiba-tiba di sini, padahal tadi jalan itu tak lihat nggak ada. Terus saya sapa orang itu, Pak, permisi Pak. Dia itu nggak jawab apa-apa, cuma gini dong. Kok tumben ada orang seperti ini? Biasanya kan Pak permisi ya silakan atau gimana kan gitu. Itu enggak, cuma gini dong. Saya jalan aja. Setelah saya nyampe di tempat saya parkir sepeda, saya itu enggak langsung pulang, enggak langsung saya telepon teman saya. Kamu sekarang di mana? Aku di rumah, nggak ada sudah selesai acaranya, sudah. Kenapa? Kamu bisa nggak kesini sekarang? Oh ya tunggu. Akhirnya teman saya nyamperin saya. Ada apa? Tak ceritain mulai awal sampai akhir itu, tak ceritain semua. Saya ketemu ini. Nah di situ teman saya itu langsung cerita ke saya. Cak, maaf ya, kemarin itu saya nggak bilang ke sampean karena takutnya sampean nggak mau tak ajak mancing di sini. Makanya saya itu diem nggak cerita ke sampean. Kenapa memang saya gitu kan? Sebenarnya Cak, sungai ini tuh angker. Akhirnya saya itu diberi pertanyaan, sampean ketemu ini nggak? Sampean ketemu ini enggak, ketemu ini. Ya, semua yang ditanyakan ke saya itu saya temui tadi. Saya tadi ketemu orang pakai baju hitam gini. Saya tadi ketemu ikan gede, ikan gabus, gedenya bukan ukuran. Terus saya ketemu lagi enggak tahu itu ikan atau apa, pokoknya ada di air. Saya cuma ngelihat badannya. Setelah itu saya ketemu ada sesuatu yang jatuh dari atas. Nggak tahu itu apa yang jatuh dari atas. Nah, itu Cak. Makanya saya tuh nggak bilang ke sampean kalau kemarin itu di sini tuh sebenarnya sungainya itu angker. Tapi sampean kesini sendiri. Ya untung saja sampean itu nggak ditampakkan secara langsung yang serem-serem. Biasanya ya orang sini
itu kalau pas ada teman atau siapa orang pendatang diajak ke situ, itu yang muncul itu bukan seperti itu, lebih ganasan, lebih serem lagi dari yang sampean lihat. Tapi untung sampean tadi cuma ditemui yang seperti itu, jadi sampean itu ndak begitu ketakutan. Akhirnya sampean masih fokus cari ikan, terus pulang ya pulang normal. Jadi nggak sampai lari, nggak sampai gimana ketakutan karena ngelihat hal-hal yang menyeramkan itu. Sebenarnya aja di sini tuh ya, kalau ada orang yang pendatang seperti sampean, itu dari atas itu ada ular besar. Ada ular besar itu nggak tahu ular itu kenapa nggak tahu, tiba-tiba ular itu langsung jatuh ke air itu. Dan dia itu setelah jatuh itu jalan gini di air. Itu sering nggak kejadian seperti itu. Terus yang ikan gabus yang gede itu, ya memang benar di situ ada ikan gabus yang gede, tapi nggak pernah bisa istilahnya ditangkap. Memang mungkin itu penunggunya situ. Jadi semua orang warga sini itu sudah tahu semua. Dan kalau ada orang pendatang itu nggak berani dia datang ke sini sendirian. Pasti dia ngajak temannya yang orang sini asli. Tapi sampean kok sendirian? Iya, karena saya ini kan sudah pengen. Kemarin kan penasaran, katanya ikannya banyak, kita mancing kan kemarin cuma dapatnya segitu. Nah, akhirnya saya itu punya inisiatif bawa pasar. Jadi di sini Cak, penunggunya bukan penunggu sebenarnya, sering orang itu dijumpai ini ya seperti yang saya lihat itu. Ada orang baju hitam diam. Iya, tadi saya pulang barusan nyampe di ujung sana, saya itu ketemu lagi sama orang itu. Malah saya bilang, permisi Pak, dia itu nggak ngomong apa-apa, cuma gini aja. Saya itu sempat heran, jadi kok tumben ada orang, saya ini kan istilahnya pamit kan ya, kok sampai seperti itu. Jadi setelah apa yang saya ceritakan ke teman saya ini membenarkan, dan benar yang sering muncul di situ itu ya itu memang. Jadi orang-orang warga situ itu sebenarnya sudah tahu, tapi teman saya meyakinkan saya, tapi kalau soal ikan Cak, benar di situ banyak ikannya. Tapi sampean tadi nggak nembak sama sekali. Loh, ikan yang gede itu sempat tak tembak. Loh, ini loh peluru saya bengkong. Peluru saya itu saya bengkok kayak gini, padahal lurus segini itu terbuat dari apa istilahnya rujinya motor, motor yang gede, yang motor seperti trail itu ya, itu kan agak besar kan rujinya, pakai itu saya pakai peluru. Loh gitu loh, kalau nggak kena batu nggak mungkin bengkong. Nah ini kalau saya tembakkan ikan kok bengkongnya seperti itu. Tak tunjukkan peluru saya itu bengkong 2. Loh ini loh peluru saya waktu nembak ikan gabus sampai jadi kayak gini. Padahal sungai ini kan dalam. Iya dalam ya, nggak mungkin peluru sampean nyampe ke dasar, nggak mungkin. Ini karena ini dalam, jadi kalau sampean pelurunya sampai bengkok mungkin ya bisa jadi ikan tadi ketembak atau bisa jadi hal yang lain. Terus gimana? Ya sudah ndak apa-apa wis, ini pengalaman aja. Berarti saya ditunjukkan mungkin tadi kalau di sini itu ada ini ya, masih bersyukurlah saya ndak diapa-apain, saya nggak sampai terjadi yang gini. Terus sampean masih minat cari ikan di situ. Loh, kalau memang ikannya banyak ya nggak apa-apa, ayo nyari gitu saya. Makanya saya pengen cari spot yang banyak ikannya ini kan karena saya ini sebenarnya nggak tujuan ke ikan, senengnya nyari itu loh yang jadi kepuasan tersendiri. Makanya teman saya tadi akhirnya sampean besok atau lusa kalau kepingin kesini lagi jangan berangkat sendiri, sampean tak temani lagi kayak yang awal. Iya, karena saya kan
pengennya nemen. Waktu sekarang ini kan sampean tak ajak ndak bisa, tak ajak ayo lagi ke tempat kemarin, sampean kan ada acara. Jadi saya putus untuk berangkat sendiri. Ternyata ketemunya seperti itu ya. Ya inilah cerita yang kemarin baru-baru ini saya alami ya. Jadi di situ itu memang ada, berarti semua yang saya temui tadi bukan yang sebenarnya, maksudnya bukan ikan yang ikan sungguhan ya. Terus yang apa tadi yang kelihatan badannya cuma nggak kelihatan ekor sama kepalanya, itu juga bukan ikan sungguhan, juga bukan ular sungguhan. Orang tadi ya berarti bukan orang sungguhan, jadi dia itu dari ya alam sebelah ya mungkin dia itu memperkenalkan diri ke saya, karena saya kan baru di situ ya. Nah itu yang cerita ya saya yang baru saya alami. Jadi kalau dibilang santai ya santai, kalau dibilang serem juga serem sebenarnya. Ya apa ya balik sebagai pelajaran juga ya mungkin bagi kita semua ya. Jadi di setiap tempat pasti ada penunggunya ya, atau ada yang di situ lah, yang tinggal di situ. Iya. Ya mungkin berseberangan dengan kita. Ya langkah baiknya kalau kita juga saling menjaga mungkin ya. Atau permisi dulu. Tapi walaupun permisi, kalau mereka sedikit terganggu ya sama saja sebenarnya ya. Iya, tapi kan kalau memang kita itu ya memang permisi itu kan sebenarnya ya wajib ya, bukan wajib gimana, seperti kita bertamu ke rumahnya orang aja. Kalau kita gerusa-gerusu terus seludar-seludur, ndak ada pamit, ndak ada apa, seperti yang tuan rumahnya ini kan jengkel kan gitu. Sama dengan kita datang ke tempat yang nggak pernah kita datangi, nah di situ kita kan dianggap tamu. Kalau kita memang tamu ya gimana seharusnya tamu kan gitu. Ya, mungkin mereka ini menunjukkan mungkin bahwa mereka ada di situ. Nah, ya sebenarnya itu sebenarnya ya tujuannya itu. Jadi mengingatkan kita kalau di sini itu ada kan ya, biar kita itu bisa hati-hati. Nah, kalau orang sama-sama orang ini kan biar ada sopan santunnya kan gitu. Ya tapi untungnya Pak Alik ini kan juga sudah permisi dan tidak mengganggu, tapi mereka lebih ke memperkenalkan diri mungkin. Iya. Kalau dari ceritanya teman saya itu kan biasanya itu kalau orang serem-serem ya. Nampak itu serem-serem. Iya. Nah, tadi yang saya alami itu waktu itu nggak seberapa kan ya. Tapi memang dia bukan apa istilahnya. Bermaksud untuk mencelakai mungkin ya. Bisa jadi gitu ya, seperti yang sampean bilang tadi, cuma memperkenalkan diri ya. Atau menunjukkan bahwa iki loh aku di sini ada. Nah, gitu iya. Jadi itu yang cerita ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan dan akan saya bawakan cerita-cerita yang lain yang lebih menarik lagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alik atas berbagi kisahnya dengan Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, jangan lupa untuk selalu ikuti terus kisah-kisah kami, like, tinggalkan komen di bawah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.